bareng. Kalau kalian mau, ini nggak promo ya, nggak promo gratis, maksudnya nggak di endorse nggak apa, cuman tadi baru cek-cek. Ini kayaknya tempat belajar yang oke banget teman-teman. Gue sangat merekomendasikan Alfaiz. Memang bagus. Hati-hati copyright. Kalau copyright terus selama videonya, gua nggak perlu AdSense, aman aja. Iya nih websitenya oke banget, interest banget. Alfaiz pasti senang, udah di endorse sudah aman. Pokoknya kalian cobalah. Yang penting kita belajar bareng, teman-teman. Yuk, let's go. Kalian berlangganan lah Alfaiz. Kita mulai sekarang. Setting lagi nih. Guanya perlu muncul nggak ya? Nggak lah ya. Kayak gimana bisa? Bentar, back dulu. Kayak gimana bisa websitenya ada tanpa screen capture ya? Oke. Ah, ini dia. Kan enak kalau kayak gini dari tadi kayak. Oke, teman-teman. Ya, kita coba kerjain. Kita mulai dari TWK. Mungkin nggak semua ya, tapi yang penting bisa lah. Oke, soal pertama. Jika generasi muda tidak menerapkan sila dua dalam kehidupan sosial, dampak yang paling muncul adalah sila kedua, apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila satu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi adil dan beradab, teman-teman. Kata kuncinya adil dan beradab. Kemudian sosial, nah, diskriminatif dan merendahkan martabat, adab, martabat. Nah, ini paling masuk nih, ya kan? Keharmonisan hubungan antar individu, enggak, berkurangnya rasa kebersamaan, ini masuknya persatuan. Kemanusiaan yang adil berarti yang C. Soal selanjutnya. Makna utama sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi, kalau kita lihat permusyawaratan itu kan arahnya ke demokrasi ya. Perwakilan itu sama kerakyatan yang dipimpin ya. Jadi ini menggambarkan bahwa Indonesia itu negara demokrasi gitu. Nah, ingat kalau dalam tes-tes itu selalu kalian lihat ininya, apalagi di TWK. TWK kan jawabannya hampir mirip-mirip nih. Partisipasi, musyawarah masuk, pengambilan menggunakan kebijaksanaan dan kepentingan rakyat. Ya, masuk. Musyawarah sebagai cara menyelesaikan permasalahan. Ya, permusyawaratan jelas. Partisipasi rakyat dalam menyampaikan pendapat dan aspirasi. Keputusan rakyat ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Peran wakilan dan menyalurkan kehendak masyarakat. Nah, tapi ya tricky juga sih ya kalau keputusan. Bentar. Peran wakil rakyat ini masuknya ke perwakilan, teman-teman. Ini pasti banyak yang nyangka ya. Tapi ini kan masuk dalam perwakilan nih. Nah, keputusan rakyat ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Pernah menyampaikan pendapatnya masuk ke permusyawaratan, musyawarah sebagai cara menyelesaikan persoalan bersama. Iya. Justru belum tentu keputusan didasarin sama suara terbanyak kan belum tentu ya. Makanya permusyawaratan itu kalau gue sih D. Kalau itu teman-teman, itu masuknya perwakilan, permusyawaratan dan perwakilan kayak gitulah negara kita dibangun ya kan? Nah, di sini TWK tuh sering mengecoh nih. Jadi yang milih E ini emang orang cenderung bakal milih E gitu. Ini kalau A nggak mungkin karena udah hikmah kebijaksanaan nih. Perhatikan pernyataan berikut. Menghormati pelaksanaan ibadah pemeluk agama lain, mengikuti kegiatan keagamaan tetangga. Nomor 2 pasti coret ya. Memberikan kesempatan setiap orang, mengatur planning bersama agar setiap orang mengutamakan persoalan pada kebiasaan. Yang pasti enggak 2 dan 5 gitu. Kayak jangan 2 dan 5 pasti coret nih. 4, mengatur pelaksanaan agar setiap kelompok dilakukan adil. 6, menjaga sikap toleran terhadap perbedaan keyakinan. Nah, 1, 2 sama 5 pasti nggak masuk. 1, 4 pelaksanaan ibadah bersama kan bingung ya. Pelaksanaan ibadah berarti 4 nggak masuk. Berarti 1, 3, 6. Jadi yang pertama kali harus kalian lakukan tuh eliminasi dulu teman-teman. Yang nggak akan mungkin masuk di mana. Misalnya ini 1, 3. Wah, 2 nih nggak masuk. Pasti kegiatan kebersamaan. 4 pasti nggak masuk. Ibadah bersama. 5. Oh, udah ada mayoritas. Nggak mungkin. Jadi, jawabannya 1, 3, dan 6.
Oke, peran Pancasila sebagai ideologi bangsa tercermin dalam penerapannya pada kehidupan sehari-hari. Sikap yang paling tepat menunjukkan implementasi tersebut adalah, nah, kita breakdown nih soalnya dulu nih. Peran Pancasila sebagai ideologi bangsa tercermin dalam penerapan pada kehidupan sehari-hari. Sikap yang paling mematuhi aturan sosial yang berlaku agar ketertiban bersama terjaga itu Pancasila. Menyesuaikan sikap dengan kebiasaan lingkungan agar mudah diterima masyarakat. Menghindari konflik sosial demi suasana yang kehidupan yang harmonis. Mengutamakan kepentingan bersama, tidak merugikan kepentingan pribadi, menghargai perbedaan pendapat sambil menjaga persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, pusing nggak lu? Menghargai perbedaan sambil menjaga persatuan dalam kehidupan masyarakat. Ya, kita kan harus menghargai perbedaan ya. Menjaga mengutamakan kepentingan bersama selama tidak merugikan kepentingan pribadi. Nah, ini tricky nih. Ini D ini jelas nggak nih mengutamakan selama tidak merugikan. Berarti kan kalau dalam bahasanya kayak gini, berarti kan yang diunggulin kepentingan pribadi pertama. Menghindari konflik sosial demi menjaga suasana kehidupan yang tetap harmonis. Menyesuaikan sikap dengan kebiasaan lingkungan agar mudah diterima masyarakat. Mematuhi aturan sosial agar ketertiban bisa menjaga harga sambil menjaga persatuan dalam kehidupan masyarakat. Sikap yang mengimplementasi tersebut adalah ya. Pasal 30 ayat bedanya TWK di zaman gua dan sekarang ya. Di TWK zaman gua tuh banyak tes pengetahuan umumnya, teman-teman. Jadi kadang-kadang tuh yang keluar tuh malah soal-soal yang nggak ada kaitannya sama 4 pilar kebangsaan ini kan. Dan itu tuh sekarang kayaknya udah mulai diperbaiki ya dari soal-soal yang kita lihat. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang 45 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oke, implementasi yang paling tepat dari ketentuan tersebut adalah ronda. Nah, kalau C enggak kan, karena kan yang dibilang di sini setiap warga negara berhak dan wajib, teman-teman. Jadi ada kewajiban, ada hak di situ. Masyarakat melaporkan potensi gangguan keamanan kepada pihak yang berwenang. Pelajar mengikuti upacara peringatan bela negara, enggak, ini simbolik. Warga mengikuti kegiatan ronda, enggak. Warga mengikuti sosialisasi, enggak. Itu bukan bagian dari wajib, tapi masyarakat melaporkan potensi. Ini bagian dari kita menjaga pertahanan dan keamanan negara. Oke, dalam sistem hukum Indonesia, grasi dan rehabilitasi merupakan kewenangan negara yang memiliki tujuan dan berbeda. Implementasi yang paling tepat menggambarkan perbedaan keduanya adalah, teman-teman, ada yang tahu arti grasi, ada yang tahu rehabilitasi? Coba gue lihat di live chat, ada yang bisa ngebedain nggak? Gambar lu kecilin lagi, Bang. Oke. Ini nggak ada gambar gue aja sekalian itu. Udah kecil tuh. Pojok kanan atas, Bang. Ketutup soalnya, Bos. Bawah aja lah. Baca lewat handphone. Jujur saya nggak tahu. Coba ada yang tahu? Grasi dari handphone aja. Jadi gini, kalau grasi itu lu salah dan lu diampunin. Rehabilitasi itu, ya nama lu dibersihin gitu. Jadi kalau orang rehabilitasi itu, lu udah diputuskan bebas nih, nama lu dibersihin. Kalau grasi itu lu diberi pengampunan atas kesalahan lu dengan beberapa pertimbangan gitu. Nah, itu udah ngerti nggak teman-teman? Tahu. Nah, sekarang pertanyaannya, oke. Rehabilitasi pemulihan, yap. Grasi pengampunan, yes, benar. Nah, kita harus tahu dulu grasi rehabilitasi itu apa gitu. Kewenangan negara yang memiliki tujuan implementasi yang paling tepat menggambarkan keduanya adalah grasi menghapus kesalahan, tentu tidak. Rehabilitasi juga tidak. Grasi dan rehabilitasi sama-sama bertujuan membatalkan putusan pengadilan. Rehabilitasi seharusnya setelah dia bebas ya, enggak juga. Grasi diberikan melalui putusan pengadilan, kebijakan. Enggak, grasi itu untuk diberikan presiden ya. Nah, jawaban paling benar Ini pernah ada yang ikut TWK nggak teman-teman? Seru ya, live kayak gini ya. Grasi apa itu Bang? Grasi itu keputusan presiden. Misalnya dia mau mengampunin orang ini udah tua atau ada niat baik atau nggak sengaja melakukan. Tapi kan hukum berlaku seperti itu. Akhirnya dikasihlah grasi sama presiden. Rehabilitasi itu misalnya setelah putusan lu didakwa koruptor atau lu pembunuh ternyata tidak, putusannya bebas. Nah, lu minta tuh nama baik lu dipulihin. Itulah rehabilitasi. Rehabilitasi gue disleksik.
Seru ya? Kita lihat live-nya berapa. Udah 1 juta belum? Anjing 2.000 doang. Gue udah langganan ini. Break dulu kali ya. Jadi TWK, TIU, tes-tes yang kita laksanakan sekarang itu yang nanti akan menentukan misalnya lu perguruan tinggi, lu masuk CPNS, lu masuk tes BUMN, ada namanya TPA segala macam. Nah, tadi ada yang minta apa tes apa tadi gimana barusan? Mensa. Jadi Mensa itu so far gue coba tadi ya. Itu kayak TPA dasar banget ya dan kayaknya nggak bisa jadi indikator apapun, cuman kalau lu ikut tes TPA, kebanyakan gambar-gambar kayak gitu tuh. Dan itu signifikan sekali. Lu ikut tes STAN, segala macem gitu. Dan itu tuh ngelatih cara otak lu bekerja gitu. Ngelihat pola dari diagonal, horizontal, vertikal, segala macam. Pas dukun itu sampai 30.000. Lanjut ya. Lanjut soal ya. Oke. Soal nomor 7. Trias politika adalah pembagian kekuasaan negara dalam lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tujuan utama penerapan trias politika dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah menjamin setiap lembaga dapat menjalankan kewenangannya secara mandiri, mendorong efisiensi penyelenggaraan pembagian tugas, tidak juga mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan agar tidak disalahgunakan, menyamakan kedudukan dan kekuatan antar lembaga. Itu keadaannya, bukan tujuannya. Mempercepat proses pengambilan keputusan. Jadi trias politika itu ada untuk check and balance, teman-teman. Ingat aja kuncinya check and balance, saling mengawasi gitu. Kata kunci dari trias politika itu ketika kalian dapat soal kayak gini adalah kestabilan. Nah, analogi gampangnya kalau lu main Romance of Three Kingdom atau kalau lu gini, kalau lu nonton One Piece lah, Garp kan pernah bilang harus ada kestabilan antara Marin, Shichibukai sama Yonko. Nah, kayak gitulah. Jadi keywordnya tuh kestabilan gitu. Supaya tidak ada yang super power. Nah, itu kalau udah ada kalimat dan kata-kata yang irisannya ke situ, makanya kalian pilih. Oke, upaya melestarikan budaya Indonesia dapat memperkuat identitas bangsa sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata. Sikap yang paling mencerminkan nasionalisme dalam konteks tersebut adalah mengemas pertukaran budaya secara agar mengenal wisatawan mancanegara seharusnya nggak jadi. Ini soal-soal TBK tuh kayak gini. Lu butuh mengenali 1-2 kata yang cenderung aneh gitu. Dan B, menampilkan budaya secara otentik dan C, mengembangkan budaya kreatif agar diminati di berbagai kalangan. Mengembangkan keinginan budaya kreatif ini lumayan nih. Ingat pola kalimatnya ya. Upaya melestarikan budaya Indonesia dapat memperkuat identitas bangsa. Ini utamanya nih. Jadi sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata. Jadi satunya memperkuat identitas dan kita punya keyakinan ketika identitas itu kuat, daya tarik itu naik gitu. Kalau menurut gua jawabannya B. Karena kan identitasnya harus diperkuat, ya kan? Dan identitas yang kuat dan ditampilkan dengan proper, ya itu akan menarik daya tarik pariwisata. Nah, di sini kan semuanya tuh internasional gitu ya. Menyesuaikan nggak mungkin dong. Budaya daerah agar dikenal. Promosi ini marketing. B. Muhammad Yamin, ada yang tahu Muhammad Yamin? Enggak, itu enggak subjektif. Jadi kalau teman-teman ngerjain TWK, trikinya tuh di situ. Sebenarnya kalau lu lihat satu-satu, ya bisa gitu loh sebenarnya. Iya nih lagi hujan nih. Tapi seru bang. Ya gue capek. Peran Muhammad Yamin dalam perumusan gagasan kebangsaan menunjukkan nasionalisme yang kuat. Sikap yang paling tepat untuk meneladani semangat nasionalisme beliau adalah, nah pertama kita harus kenal dulu Muhammad Yamin itu perannya apa sih gitu loh. Apa yang dia lakukan selama ini, kenapa dia terkenal. Maka gue tanya ke teman-teman semua, ada nggak yang pernah terpapar perannya Muhammad Yamin? Oke, gue panggil satu-satu nih ya. Bang, langsung nomor 31. Tiwoi, sabar. Oke, merumuskan Pancasila, rumusan dasar negara. Fun fact teman-teman, orang itu sering gagal justru di TWK gitu loh. Kalau kita lihat menyampaikan gagasan kebangsaan aktif gitu di forum intelektual nasional, ya kenapa cuma nasional doang? Melampaui kepentingan golongan itu apa gitu? Kepentingan negara berarti kan? Oke. Dalam negara demokratis, sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah sering dianggap berlawanan dengan nasionalisme. Padahal nasionalisme juga dapat diwujudkan melalui kritik yang membangun. Nah, ini relate dengan kondisi sekarang ya teman-teman.
Sikap yang paling tepat mencerminkan nasionalisme kritis dan konstruktif adalah nggak mungkin mendukung seluruh kebijakan pemerintah demi menjaga stabilitas nasional. No, big no. B, kita coret. Menyebarkan kritik kebijakan demi agar masyarakat sadar akan dampaknya. Oke, ini masih menyampaikan penolakan agar mendapat perhatian publik. Ini tricky banget, enggak? Dari pola kalimatnya aja lu udah bisa pelajarin. Jadi untuk menjawab pertanyaan tuh lu bisa ngeliat pola kalimatnya. Susah atau enggak nih, gitu kan? Mengkritik melalui jalur yang tepat. Nah, sebenarnya ya kita bisa bilang ini naif sekali lah. Tapi kalau lu dalam tes ini jawaban yang paling benar. Jadi ini seru juga soal yang tadi ya. Bukan C ya. Lucu banget. Asus ya, jawaban C, no viral, no justice. Teori gitu ya. Kayak di sini kita ngasih materi itu supaya kawan-kawan mengerti gitu loh. Dalam TWK itu lu harus benar-benar perhatiin per detail kata, struktur kalimat, karena semuanya bakal dibikin mirip. Nggak akan kayak pilihan ganda lu kelas 1, 2 SD gitu, enggak. Ya kan? Cuman biasa sangat tricky di frasa-frasa ini loh. Nah, misalnya kayak gini nomor 11. Nasionalisme dan menjaga martabat bangsa. Nih lu, ini kunci nih, ya kan? Aturan saat berada di luar negeri, itu martabat. Menyampaikan pandangan nasional sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Ini belum kena di sini. Menggunakan secara berbagi pengalaman lintas budaya. Ini oke, tapi mengembangkan jaringan pertemanan global untuk memperluas diri. Bersikap profesional. Menyampaikan informasi secara berarti kalau gue lihat 5 dan 6 pasti kena kan. 1, 5, 6 pasti kena. Udah. Anyway, update teman-teman. Kemarin kan gue bilang penerima beasiswanya 100 sampai 200 ya. Jadi hari ini gue putuskan untuk push sampai 350 penerima beasiswa dari 60.000 email yang masuk. Coba kita akhiri sampai 12 soal dulu. Coba lihat pembahasan yang kita jawab. Benar, nomor 1 benar, nomor 2 benar, nomor 3 benar, nomor 4 benar, nomor 5 apa nih? Nomor 6 benar, 7 benar, 8 benar, 9 benar, 10 benar, 11 benar. Iya. 11 dari 12. Yeay. Nah, jadi polanya itu bakal kayak gitu-gitu aja teman-teman untuk jawab TWK. Yang penting lu kalem, lu baca baik-baik, jangan terlalu panik sama waktu, teman-teman. Jangan terlalu panik sama waktu. Sekilas itu kayak susah banget, kayak jawabannya mirip semua. Tapi lu cuma perlu 1 sampai 3 keyword untuk nentuin jawaban yang bakal lu ambil. Kita cuma nganalisis soalnya doang gitu. Yang KPK itu kan masalah TWK ya waktu itu ya. Persis testan, enggak. Testan lebih susah. Belum bang. Aku tahu bang kalau di matematika. Oh, di TIU ya. TIU itu tergantung paket soalnya. Kadang lu dapat penalaran, kadang lu dapat geometri, trigonometri. Gila itu. SKB. Ya, kalau IQ gue 150, ya udah di NASA gue kerja kali ya. Kuncinya jangan panik teman-teman. Jangan, waktu itu selama lu, intinya dari 1 kalimat soal, lu tuh harus pegang 3 sampai 4 keyword aja, lu bisa nyelesain. Kita 1 sampai 12 soal, kita nggak belajar sama sekali, kita pakai logika jawaban. Apalagi kalau lu latihan, jangan lupa latihan aja, sepintar-pintarnya lu harus latihan. Benar-benar harus latihan gitu. Nggak bisa nggak. I'm back guys, I'm back. Ada yang nanya tes paling sulit, so far nggak ada. Tes paling sulit nahan sebat.